Angin kencang disertai hujan yang menerjang membuat sebuah pohon besar tiba-tiba tumbang di perumahan Argopuro dan Gor PKPSO Kecamatan Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Akibatnya, batang pohon yang besar ini langsung menutup akses jalan warga. Petugas segera melakukan pembersihan pohon dengan memotong ranting, dahan, dan batang agar tidak menutup jalan. Warga mengaku khawatir kejadian pohon tumbang akan kembali terjadi karena saat ini cuaca masih sangat tak menentu. Sementara di Blora, Jawa Tengah, atap teras rumah dinas Camat Banjarjo ambruk akibat diterjang angin kencang. Ambruknya bangunan yang digunakan sebagai tempat parkir diduga karena kondisinya sudah lapuk. Beruntung saat kejadian kondisi parkiran sedang sepi hingga tak ada korban. Petugas Satpol PP langsung membersihkan puing-puing bangunan yang ambruk. Dan sementara seluruh parkir kendaraan dialihkan karena kondisi bangunan tak bisa digunakan lagi. Dari Jember, Jawa Timur dan Blora, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Banjir menerjang Kampung Cipait, Desa Ciomas, Kecamatan Padarincang, Kabupaten Serang, Banten. Aliran sungai Cidanghiang meluap terutama di sekitar Kampung Cipait hingga Barukbuk. Tidak ada korban jiwa karena warga sempat mengungsi dari derasnya aliran sungai. Dan kita sudah coba evakuasi barang-barang yang berharga seperti surat-surat, terus peralatan elektronik, dan untuk aliran listrik kemarin sempat padam juga. Tapi alhamdulillah sih korban tidak ada. Namun seorang warga kehilangan ternak bebek yang terbawa arus bersama pagar rumah. Setelah banjir surut, warga bergotong royong membersihkan batang kayu serta sampah. Total 15 rumah warga terdampak banjir. Warga berharap pemerintah mencari solusi karena banjir di kawasan ini sudah beberapa kali terjadi. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selain berita tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga akan mengisi Lintas iNews Siang hari ini. Bersama saya Desvita Bionda, inilah Lintas iNews Siang selengkapnya. Petugas damkar berusaha membuka paksa pintu lift yang macet hingga menjebak 3 orang ASN di lantai 5 gedung KPT Brebes, Jawa Tengah. Ketiga ASN sudah terjebak di dalam lift selama 45 menit dengan kondisi lift mati total akibat listrik padam. Seluruh korban pun panik dan lemas. Saat kejadian, ketiga korban hendak turun ke lantai 1. Tiba-tiba lift yang berada di antara lantai 4 dan 3 anjlok dan langsung berhenti. Korban berusaha meminta bantuan melalui alarm emergensi dan menelpon rekannya yang berada di lantai 5. Beruntung, seluruh korban bisa segera diselamatkan secara manual namun masih mengalami syok. Titik lantai 3 ini, milik lantai 3 ini, dan pintu lift sudah terbuka oleh petugas karena memang membutuhkan kunci khusus untuk membuka awal pintu ini. Kemudian kalau sudah terbuka, tadi kita coba untuk membuka dengan sistem manual. Tim damkar pun mengimbau pengelola gedung untuk selalu memperhatikan perawatan lift agar kejadian serupa tidak terulang. Dari Brebes, Jawa Tengah, Unibar, iNews melaporkan. Pemirsa, sekelompok nenek selamatkan siswi SMP yang diduga jadi korban penculikan di Kota Probolinggo, Jawa Timur. Aksi nenek-nenek ini terekam video amatir dan viral. Sekelompok nenek-nenek menyelamatkan siswi SMP diduga korban penculikan di area sepi kawasan wisata Pantai Permata di Kota Probolinggo, Jawa Timur. Korban menangis dan mengaku dipaksa oleh orang tidak dikenal. Dalam rekaman tersebut, pelaku sempat diamankan namun berhasil kabur dari tempat kejadian. Video ini pun viral. Berdasarkan video yang viral kurang dari 24 jam, polisi berhasil mengamankan pelaku berinisial DA, umur 21 tahun. Modus pelaku mengincar korban yang saat itu jalan kaki pulang sekolah dan dirayu akan diantar pulang.
tidak diantar pulang, korban justru diajak ke tempat sepi di area wisata dan korban dirayu, dipeluk dan dicium. Di mana tempat kejadian perkara tersebut, kita bisa menemukan ataupun melacak identitas daripada orang yang juga sebagai pelaku. Kemudian pada Jumat malam kurang lebih pukul 20 lewat sedikit, kita lakukan upaya paksa, yaitu berupa penangkapan terhadap pelaku. Yang mana sampai saat ini proses sidik masih berjalan. Kini, pelaku dalam pemeriksaan petugas dan ditetapkan sebagai tersangka karena terbukti telah melakukan pencabulan terhadap korban. Sementara, korban sudah dipulangkan untuk mendapat pendampingan. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang siswa SMA swasta di Tangerang Selatan, Banten telah menjadi korban bullying oleh teman seniornya. Kini polisi tengah mendalami dugaan anak artis sebagai pelaku bully. Video siswa sekolah elit di Serpong melakukan aksi perundungan terhadap juniornya di sebuah warung belakang sekolah viral. Perundungan dilakukan oleh para senior terhadap korban sebagai syarat untuk masuk geng. Korban yang merupakan calon anggota geng harus mengikuti permintaan anggota gangster. Mulai dari membeli makanan, bahkan hingga mendapat kekerasan fisik seperti dipukul dan disundut rokok. Ironisnya, salah satu anak artis diduga terlibat dalam aksi perundungan. Akibat aksi penganiayaan, korban dilarikan ke rumah sakit. Polisi mengungkap kondisi korban yang dianiaya lebih dari satu pelaku, yakni mengalami sejumlah luka memar hingga bekas luka bakar. Sementara, pemilik warung yang menjadi tempat para pelaku nongkrong membantah jika ada aksi bullying di warungnya. Pihak sekolah pun memastikan para pelaku perundungan diberi sanksi tegas sesuai aturan yang ada. Kalau dalam kekerasan itu nggak ada di sini. Ya, tes bisa nih. Ada dipantau juga bang ya? Pantau, masih pantau. Kita ngobrol doang. Oh jadi biasanya tuh jam-jam pulang sekolah? Ini sekolah dulu, Apa tuh? Pagi, siang, sore? sore dulu, dari jam 4, jam 5 udah. Bubar. Untuk kasus tersebut benar untuk orang tua dari korban sudah melaporkan secara resmi cek TKP, di mana TKP ini di salah satu warung yang berlokasi di depan sekolah menengah atas tersebut. Kini pihak kepolisian serta sekolah telah memeriksa sejumlah saksi terkait peristiwa perundungan ini. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Polisi kembali periksa artis Tamara Tiasmara, Ibu Tamara, terkait kasus kematian Dante. Sambil menangis, Ibunda Tamara yakni Nenek Dante mengaku percaya menitipkan sang cucu untuk berenang bersama tersangka YA. Aku udah kehilangan cucu. Ibunda artis Tamara Tiasmara, Ristia Aryuni, diperiksa penyidik Polda Metro Jaya terkait kematian Dante 6 tahun di kolam renang kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Selain sang ibu, Tamara Tiasmara juga turut diperiksa dengan 9 pertanyaan dari penyidik. Dengan penuh emosi, Rista menyebut jika cucunya tidak takut berenang. Ia pun mengaku percaya menitipkan Dante bersama kekasih Tamara yakni tersangka YA. Percaya sama dia, kalau nggak percaya saya tuh nggak mungkin titipin. Bahkan dia pun minta ke saya untuk jadi bapak sambung. Nah, kamu tuh dihujat, nak. Kamu dihujat, mama nggak terima. Dia udah kehilangan anak, tau nggak? Dia udah kehilangan anak, kalian hujat semua. Sebelumnya, polisi menetapkan YA yang tak lain adalah kekasih Tamara Tiasmara sebagai tersangka kasus dugaan pembunuhan Dante. Dari rekaman CCTV di kolam renang di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur, terlihat pelaku sengaja menenggelamkan Dante. Pelaku bahkan terlihat memantau situasi sebelum menenggelamkan Dante. Mirisnya, saat kejadian, pelaku yang mengetahui Dante tenggelam tidak berusaha memberikan pertolongan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Tingginya harga beras membuat warga terpaksa membeli beras jagung di Jember, Jawa Timur. Selengkapnya sesaat lagi Lintasan News Siang segera kembali.
Ratusan warga menggeruduk sebuah rumah indekos di Kelurahan Tobat, Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Warga kesal karena tempat ini diduga dijadikan sarang prostitusi dan peredaran narkoba. Tak hanya itu, warga juga mengaku terganggu karena penghuni indekos kerap memutar musik dengan suara keras. Alhasil, warga pun mendesak para penghuni kos untuk angkat kaki dari lokasi tersebut. Dalam aksinya, warga juga menutup paksa pintu masuk ke dalam tempat indekos dengan tangga dan pot bunga. Guna mengantisipasi tindakan anarkis warga, petugas kepolisian, unsur TNI, dan Satpol PP Kota Padang Sidempuan berjaga di lokasi tersebut. Dari Padang Sidempuan, Sumatera Utara, Indra Mulya Siagian, iNews melaporkan. Rumah Ketua KPPS di Desa Nyalabu Daya Kota Pamekasan, Jawa Timur hancur diduga dibom orang tak dikenal. Sementara di Makassar, Sulawesi Selatan, seorang petugas KPPS meninggal setelah dirawat di rumah sakit. Rumah milik Kusyairi Ketua KPPS Desa Nyalabu Daya ini rusak parah. Selain bangunan dan atap hancur, perabotan dalam rumah juga porak-poranda. Pemilik rumah mengaku mendengar ledakan keras dan getaran saat ia sedang tidur di rumah sebelah. Ia sempat mengkhawatirkan sang anak yang tidur di rumah tersebut. Beruntung tak ada korban jiwa. Karena saya sendiri lagi tidur di kamar, ada ataupun mendengar suara ledakan. Cuma kalau saya tidak mendengar yang ledakannya, yang kaca yang jatuh jendela itu yang saya mendengar. Kemudian saya langsung lari ke luar karena tidak tahu bahwa kejadian itu di rumah saya sendiri. Kemudian pukul 9 Inafis Polres Pamekasan tiba di TKP dan mengolah TKP dengan mengumpulkan barang-barang bukti yang ada. Kemudian dibawa ke Polres dan juga mengumpulkan keterangan saksi. Hingga kini pihak kepolisian masih menyelidiki terkait ledakan di rumah Ketua KPPS tersebut. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Dedi Prianto, iNews melaporkan. Anggota KPPS Kelurahan Lantang Bangia, Kecamatan Makassar, Kota Makassar meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Sulawesi Selatan. Almarhum bernama Muhammad Fahri Ardiansyah bertugas di TPS 12, Kelurahan Laring Bangi mengembuskan napas terakhirnya pada pukul 18.30 WITA di ruang ICU. Sebelum meninggal dunia, korban sempat mengeluh sakit demam. Setelah beristirahat sejenak, ia melanjutkan kembali menjadi petugas KPPS. Yang kebetulan ada anggota satu, jadi waktu itu dibawa ke puskesmas, diperiksa dan dikasih obat, dikasih vitamin, dan setelah dia agak baikan, dia melanjutkan tugasnya. Sementara itu, pihak KPU mencatat 71 petugas pemilu yang meninggal dunia meliputi 1 orang anggota PPK di tingkat kecamatan, 4 orang anggota PPS, kemudian 42 orang anggota KPPS di tingkat TPS, dan 24 orang anggota pengamanan penghitungan surat suara. Sedangkan 4.567 orang dilaporkan sakit terdiri dari 696 petugas PPS, 3.371 anggota KPPS, dan 364 petugas keamanan atau Linmas. KPU menyediakan santunan sebesar Rp36 juta dan bantuan untuk pemakaman Rp10 juta untuk anggota yang meninggal dunia sesuai aturan Kementerian Keuangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Dari informasi lainnya, pemirsa, ratusan warga rela antre demi mendapatkan beras murah dalam operasi pasar murah yang digelar di kantor Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Sementara di Kota Tangerang, Banten, warga juga rela antre demi mendapatkan beras premium seharga Rp52.000. Antrian panjang warga terjadi saat digelar pasar murah di halaman kantor Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga, Jawa Tengah. Dengan tertib, warga menunggu giliran untuk menukar kupon dengan beras murah. Beras 5 kg yang biasa dijual Rp78.000 bisa didapatkan seharga Rp52.000. Sementara warga di Jatah hanya bisa membeli 10 kg berbekal 2 kupon. Warga pun mengaku senang bisa membeli beras di bawah harga pasaran.
beras untuk akhir-akhir ini kan melambung tinggi. Jadi sangat membantu. Sering-sering aja kalau biarpun kita bantuan harus beli tapi sudah membantu sekali. Sementara di Kota Tangerang, Banten, pemerintah melalui Dinas Ketahanan Pangan menggelar operasi pasar murah di 39 titik di 13 kecamatan sekota Tangerang. Di sini warga bisa membeli paket sembako yang terdiri dari beras 5 kg, gula pasir, dan minyak goreng seharga Rp80.000. Namun sebagian warga memilih hanya membeli beras premium kemasan 5 kg yang kini langka di pasaran seharga Rp52.000. Tim Liputan News melaporkan. Tingginya harga beras membuat sejumlah warga miskin di Lebak, Banten terpaksa membeli beras dengan kualitas jelek. Sementara di Jember, beberapa warga beli beras jagung untuk dicampur dengan beras biasa agar lebih irit. Tak sanggup membeli beras medium yang harganya semakin mahal, warga berpenghasilan rendah di Kecamatan Malimping, Lebak, Banten terpaksa membeli beras dengan kualitas jelek. Meski berwarna kuning tua dan terlihat kusam, beras seharga Rp10.000 per liter ini banyak diburu warga. Beras tersebut merupakan beras sudah cukup lama disimpan di lumbung padi yang merupakan beras kebun, bukan beras ditanam di sawah. Karena saya punya uangnya kecil, makanya milih yang ini aja. Yang jelek gitu Bu ya? Yang penting bisa makan ya Bu ya? Iya. Terus Bu gimana, ini harapan Ibu nih kepada pemerintah seperti apa nih? Ya harus turun. Tadi kan jualan berasnya yang 10.000 itu gimana menurut Ibu ini? Ini. Atau ya ini aja berasnya jelek. 10.000. Tapi banyak yang beli ya Bu ya? Atau banyak, ada aja yang beli mah banyak. Sementara itu di Jember, Jawa Timur, beberapa warga kedapatan membeli beras jagung yang harganya Rp12.000 per kilogram. Selain untuk dimasak langsung, pembeli juga mencampur beras jagung dengan beras biasa sehingga lebih irit. Banyak juga pembeli yang memilih menggunakan beras kualitas biasa karena harga beras medium semakin mahal. Tim Liputan News melaporkan. Seorang sopir angkot tega memperkosa dan rampok penumpangnya lalu membuang jasadnya ke sawah. Selanjutnya di lintasan siang. Erupsi Gunung Semeru terpantau di Desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Senin pagi. Gunung Semeru mengalami 20 kali letusan dengan menyemburkan kolom abu vulkanik setinggi 1.000 meter mengarah ke sisi utara dan barat laut. Hingga kini status Gunung Semeru masih berada di level 3 atau siaga. Untuk itu BPBD Kabupaten Lumajang meminta masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan mematuhi segala peringatan dini dari petugas. Selain itu, masyarakat juga dilarang melakukan aktivitas apapun di radius 13 km dari puncak. Sementara itu, di Nusa Tenggara Timur, Gunung Ile Lewotolok di Kabupaten Lembata juga kembali erupsi. Tinggi kolom abu teramati kurang lebih 1 km di atas condong ke arah tenggara. Sementara lava pijar meluncur sejauh 500 meter ke selatan. Masyarakat sekitar maupun wisatawan diimbau tidak beraktivitas di dalam wilayah radius 2 km dari pusat aktivitas Gunung Ile Lewotolok dan mewaspadai potensi ancaman bahaya dari guguran atau longsoran lava serta awan panas. Dari Lumajang, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, warga digegerkan dengan kemunculan semburan gelembung dan berasap di belakang rumah warga Desa Gempol Sampurno, Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Kemunculan semburan itu pun kini viral. Semburan bergelembung dan mengeluarkan asap ini terjadi dalam genangan air di belakang rumah warga Desa Gempol Sampurno, Sidoarjo, Jawa Timur. Video kemunculan gelembung misterius ini pun viral. Petugas Babin Kamtibnas dan perangkat kelurahan pun segera melakukan pemeriksaan di lokasi semburan. Belum diketahui penyebab kemunculan semburan. Meski semburan kini sudah hilang, warga mengaku masih resah.
Selain mengeluarkan gelembung dan asap di atas semburan, warga juga mengaku mendengar suara dari titik semburan. Suaranya kan keras tuh Pak, kayak gitu kayak gitu, terus saya jadi panik juga kan. Takutnya kan sini kan dekat Lapindo, takutnya semburan baru apa gimana kan nggak tahu. Sama keluar air juga? Enggak, kalau keluar air, cuma asap gitu, pakai asap. Yang lagi viral memang sudah viral, tapi kita ke lokasi belum tahu penyebabnya, kadang muncul, kadang tidak muncul. Gitu ya? Belum tahu penyebabnya. Sebagai tindak lanjut dari temuan ini, perangkat kelurahan sudah melaporkan ke pihak terkait untuk dilakukan pemeriksaan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Seekor ular sanca ditemukan warga bersembunyi di balik terpal di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Petugas sempat kesulitan karena ular terus melawan saat hendak dievakuasi. Menggunakan alat penjepit, petugas berusaha menangkap seekor ular sanca yang bersembunyi di balik terpal di permukiman warga Jalan Haji Jairi, Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Ular sepanjang 1,5 meter ini sempat melakukan perlawanan hingga menyulitkan petugas yang berusaha menangkapnya. Tak butuh waktu lama, petugas segera mengevakuasi ular dan rencananya akan diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam untuk dilepas liarkan ke habitatnya. Petugas juga mengimbau warga untuk selalu waspada dengan kemunculan ular, terutama saat musim penghujan seperti saat ini. Komplotan pencuri besi penutup gorong-gorong kerap beraksi di kawasan wisata Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Komplotan itu biasa beraksi pada malam hari. Empat orang ditangkap polisi karena mencuri besi penutup saringan gorong-gorong di sepanjang Jalan Medang Kamolan, kawasan objek wisata Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Selain menangkap pelaku pencurian, polisi juga menangkap satu tersangka lain yang berperan sebagai penadah. Kelima tersangka dibekuk di rumahnya masing-masing setelah polisi menerima laporan kehilangan besi penutup saringan gorong-gorong di samping kantor kecamatan. Salah satu anggota komplotan pencuri mengaku mencuri sebanyak 5 kali dengan alasan masalah ekonomi. Mereka biasa beraksi pada malam hari saat jalan sepi. Agar tak menimbulkan kecurigaan saat dijual, hasil curian tersebut sengaja dihancurkan. Pelaku mengambil barang berupa manhole cover atau saringan air yang di jalan-jalan. Kemudian itu sebenarnya tidak bisa diangkat sendiri, makanya dilakukan oleh cukup banyak orang. Polisi menyita barang bukti 1 pecahan besi penutup saringan gorong-gorong, 3 buah palu godam, 1 unit telepon genggam, dan 1 unit sepeda motor. Saat ini petugas masih memburu 1 orang lagi yang merupakan otak pencurian tersebut. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Polisi menggulung 9 tersangka pengeroyokan yang menyebabkan seorang pelajar tewas di Bojonegoro, Jawa Timur. Proses penangkapan berlangsung dramatis karena sejumlah tersangka berusaha kabur. Polisi menangkap sejumlah tersangka pengeroyokan yang menyebabkan seorang pelajar tewas di Dusun Kedong Rejo, Desa Ngumpak Dalem, Dander, Bojonegoro. Penangkapan pun berlangsung dramatis karena para tersangka berusaha melarikan diri dari kejaran petugas. Seluruh tersangka pun segera digelandang ke Mapolres Bojonegoro. Ke-9 tersangka pengeroyokan yang menyebabkan seorang pelajar Galang Metrik Ragil Afandi, 18 tahun, tewas, kini tengah menjalani pemeriksaan intensif. Ironisnya, dari ke-9 tersangka, 3 diantaranya masih di bawah umur. Selain tersangka, polisi juga mengamankan barang bukti gear sepeda motor dengan lilitan tali, serta sejumlah HP milik para tersangka. Dan olah TKP di lapangan, alhamdulillah Satreskrim telah menangkap 9 orang atas nama inisial atas nama saudara SH, JB, OE, RP, BW, RS. Seluruh tersangka dijerat pasal berlapis, yaitu pasal pengeroyokan dan penganiayaan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan.